Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 19060195, angkatan 2019, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan sedikit hasil skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Media Video Pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi cuaca siswa kelas 3 sekolah dasar. Peneliti dalam menulis skripsi dilatar belakangi oleh kondisi idealnya, dalam proses pembelajaran, peserta didik harus memahami sebuah konsep mengenai suatu materi. Hal tersebut sangat penting untuk tercapainya suatu pembelajaran yang baik dengan melalui kemampuan pemahaman konsep. Tentunya, dengan meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, dibantu dengan model serta media yang dapat mendukungnya. Kemudian terdapat kondisi nyata. Di dalam proses pembelajaran di sekolah, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam kemampuan pemahaman konsep. Hal tersebut sependapat dengan Inyoman Dharma dan kawan-kawan dalam Fazila dan Wibowo tahun 2016. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep. Hal tersebut serupa dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Kemudian terdapat solusinya, yaitu menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi cuaca dengan berbantuan media video pembelajaran yang dapat menjadi solusinya. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep kelas 3 yang menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan media video pembelajaran lebih baik yang menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua, untuk kesulitan siswa dalam pembelajaran yang menggunakan problem based learning berbantuan media video pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Yang ketiga, kesulitan guru dalam memberikan model pembelajaran problem based learning berbantuan media video pembelajaran. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed method dengan desain Descriptive Explanatory Design. Desain ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan berupa data kualitatif. Subjek penelitian dan lokasi penelitian ini yaitu 35 siswa kelas 3 SDN Setiawarga, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. Adapun instrumen penelitiannya yaitu yang pertama RPP, yang kedua lomba soal pemahaman konsep, yang ketiga angket guru dan siswa, kemudian ada wawancara guru, dan yang terakhir ada LKPD. Kemudian ada sintak PBL atau problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada langkah pertama yaitu pengenalan. Eh, Pertama, awal peserta didik terkait pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, pada langkah kedua ini peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok secara heterogen dalam satu kelompok diskusi yang beranggotakan 4 sampai 6 orang dalam satu kelompok. Dan yang ketiga yaitu membimbing pengalaman individual dan kelompok. Nah, pada langkah ketiga ini, guru memberikan pengarahan ataupun bimbingan kepada setiap kelompoknya terkait permasalahan yang dihadapi oleh setiap kelompok. Dan yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada langkah ini setiap kelompok peserta didik itu berdiskusi dengan anggotanya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru dan mencari referensi dari buku pelajaran atau dari sumber lainnya. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada langkah terakhir ini, guru menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja pada setiap kelompok peserta didik, kemudian guru melaksanakan refleksi dan membuat kesimpulan bersama peserta didik untuk mendapatkan pemahaman materi yang telah diajarinya.
Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, didapati nilai rata-rata soal sebelum diberikan treatment atau pretest adalah 53,4%. Tetapi setelah diberikan treatment dengan rata-rata nilai proses yaitu 76,1%. Kemudian ada nilai N-gain adalah 0,49 yang artinya terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep yang signifikan. Kemudian ada kesulitan yang dialami siswa yaitu sebagian masih kesulitan dalam menyimpulkan materi tentang cuaca. Adapun kendala guru dalam pembelajaran yaitu kesulitan saat mengkondusifkan kelas saat menerapkan model problem based learning. Kendala lainnya yaitu kesulitan memasangkan alat proyektor ke dalam laptop. Jadi, kesimpulannya yaitu yang pertama, didapatkan hasil SIG 2 Tailored pada N-gain skor sebesar 0,000 yang artinya terdapat peningkatan yang signifikan kemampuan pemahaman konsep pada materi cuaca kelas 3 sekolah dasar dengan menggunakan model problem based learning. Yang kedua itu terdapat peningkatan terhadap kemampuan pemahaman konsep. Hal ini ditunjukkan dari hasil N-gain score didapatkan nilai SIG 2 Tailored sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05, maka data tersebut menunjukkan adanya peningkatan terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 3. Dan terdapat kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep yaitu sebagian siswa kesulitan untuk menyimpulkan materi tentang cuaca. Dan yang terakhir, terdapat kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning berbantuan media video pembelajaran, eee, yaitu kesulitannya terlihat dari hasil wawancara dan respon angket guru, yaitu guru kesulitan pada saat pertama menerapkan model PBL tersebut. Nah, kemudian guru juga sulit untuk mengkondisikan siswanya. Kemudian guru sulit memasangkan alat proyektor kepada laptop. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.